Dari sisi kirinya kita harus harap-harap cemas nih, apakah Gosens bisa kembali ke permainannya seperti di Atalanta? Kita menaruh harapan di sisi kiri Gosens, Darmian, dan mungkin masih ada Di Marco. Nggak apa-apa sih menurut gua. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Berita menarik dari Gazzetta dello Sport kemarin bahwa Inter sudah menetapkan Skriniar dan Dumfries for sale. Untuk Skriniar dihargai 70 juta dan Dumfries 50 juta. Penjualan ini hanya berlaku sampai dengan Giornata pertama, sebelum Giornata pertama ketika pertandingan melawan Lecce. Kalau sampai dengan pertandingan lawan Lecce belum ada penawaran, maka Dumfries dan Skriniar tidak akan dijual. Kalau dari Di Marco ketika diwawancarai, dia bilang begini oleh Corriere dello Sport ya, ini bukan Gazzetta. Skriniar adalah teman baik saya ingin dia bertahan bukan hanya karena dia back terkuat di Italia, tapi dia adalah back terkuat di Eropa. Lukaku itu adalah striker yang sangat penting, sangat bahagia dia kembali ke sini dalam keadaan yang sehat dan grup yang menyenangkan. Gue mau menggarisbawahi aja bahwa gue setuju dengan Di Marco bahwa Skriniar harus bertahan, udah relain aja. Ini udah cara terbaik kita untuk dapetin pemain lagi. Dengan penjualan Dumfries, penjualan Pinamonti, kita bisa berharap mendapatkan pemain lain sekaligus memberikan Zhang uang jajan ya. Ini faktor yang nggak bisa kita elakkan. Kalau dari utak-atik gue sih akan seperti ini teman-teman. Kita pasti harus memilih salah satu dari Kostic dan Milenkovic. Uangnya Dumfries itu kalau dijual 50 juta. Kita nggak bisa beli Kostic dan Milenkovic berbarengan nih. Karena kalau gue lihat dari situs transfer market, Kostic itu 24 juta. Ada yang bilang Kostic cuma 15 juta. Kalau dari transfer market, gue rujukannya transfer market aja deh 24 juta. Kalau kita beli Kostic, berarti uangnya udah tinggal sisa dikit lagi. Ya sudah, center back-nya Acerbi deh. Seperti ini nih. Gosen, Kostic di sisi kiri, sebelah kanannya Mblee nih, Darmian Belanova. Lini center back kita juga pelapisnya cuma sekedar Acerbi. Di kirinya kita OP banget. Gosensnya kalau lagi on fire sudah kembali ke kemampuan yang dulu, bakal bagus banget. Ada Kostic lagi. Usianya nggak beda jauh. Musim depan salah satunya mesti akan dijual kalau kayak gini ceritanya. Jadi menurut gua pembelian Kostic bukan pilihan yang paling masuk akal ya kalau dari hitung-hitungan biaya. Ya sudah, kalau gua mendingan udah diiklasin aja. Uangnya si Dumfries 20 juta buat beli Milenkovic nih, harganya sekitar 20 juta. Jadi pelapisnya De Vrij adalah Milenkovic. Milenkovic juga jadinya lebih, dia kan lebih fleksibel juga kan. Bisa main jadi center back tengah, center back kanan, bisa jadi center back kiri juga. Jadi lebih bagus lah dibandingkan Acerbi. Tapi ya itu, dari sisi kirinya kita harus harap-harap cemas nih, apakah Gosens bisa kembali ke permainannya seperti di Atalanta? Kita menaruh harapan di sisi kiri Gosens, Darmian, dan mungkin masih ada Di Marco. Nggak apa-apa sih menurut gue. Gara-gara ada isu penjualan Dumfries, Inter langsung mendapatkan 2 tawaran bek kanan nih dari pemain Fiorentina, Odriozola dan juga Singo. Ini sih harganya murah-murah, cuma belum terbukti sama sekali. Kalau gue lihat dari situs transfer market, harganya si Singo 15 juta. Kemudian penampilan di musim lalu 35 penampilan, 3 gol, 4 assist. Usianya masih sangat muda, 21 tahun. Terus Singo sama Belanova nih di sisi kanan nih. Sama-sama muda, jangkung pula 190 cm. Kemudian ada Odriozola, gue nggak pernah tahu nih pemain ini, tingginya cuma 176. Usianya lebih matang, 26 tahun. Terus musim lalu tampil 25 kali, 1 gol, 1 assist. Gue sih lebih milih Singo, gue udah lihat beberapa kali permainan Singo, tinggi dan lincah ya. Kalau teman-teman pilih yang mana? Gue pilih yang opsi kedua sih. Udah nggak apa-apa, uangnya habis buat beli Milenkovic. Terus sisi kirinya udah relakan aja, Gosens, Darmian, berharap Gosens kembali. Toh ada Di Marco juga bisa ngelapis. Sisi kanannya kita percayakan pemain muda, Singo, Belanova. Toh di lini tengah kita pemain-pemain pengalaman semua kan, ada Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Brozovic. Jadi biarlah membimbing sisi kanan kita. Ngomong-ngomong pemain muda, Casadei dan Aslani, pemain muda kita baru aja dipuji nih oleh mantan pemandu bakat Bolonya, namanya Francesco Maglia. Dia bilang gini, Casadei and Aslani are in different kategori. Dia 2 pemain dengan kualitas berbeda, kategori yang berbeda dengan kebanyakan pemain muda lainnya. Kita hanya membutuhkan waktu sedikit untuk menyadari bahwa kedua pemain ini sangat berkualitas. Kemudian si Maglia menambahkan, percayalah 2 pemain ini, kemarin kamu di pramusim cukup melihatnya 2 menit saja untuk menyadari bahwa Casadei dan Aslani itu adalah pemain hebat. Bukan hanya hebat dalam hal teknik, tetapi juga dalam physical structure.
apa sih maksudnya fisiknya kali ya, bentuknya kan Aslani kayak kecil berotot gitu kali ya. Kalau si siapa Casadei kan jangkung kayak Gagliardini. Semoga otaknya nggak kayak Gagliardini juga sih. Itu dari gua hari ini teman-teman. Silahkan komentarnya terkait penjualan Dumfries dan Skriniar. Sudah terang-terangan akan dijual sampai dengan pertandingan lawan Lecce nanti batas waktunya. Kemudian komentarnya tentang Aslani dan Casadei. Semoga Casadei bisa dapat jam terbang sih seperti Aslani. Toh Aslani bisa jadi backupnya Brozovic. Kemudian si Casadei jadi backupnya Barella. Jadi benar-benar musim depan kita kombinasi antara pemain muda dan pemain senior. Sampai ketemu di coretan-coretan berikutnya. Bye-bye, thank you.